Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Frisilia Tika, Kristianus Beni, Lisa Hepita, Siti Rahayu, Wina Kristin Tarigas, dan Yuyun Sudiar dari kelas 5B PPAP KPT akan mempresentasikan laporan hasil media pembelajaran kami, yaitu tentang media pembelajaran sistem pernafasan manusia. Baiklah, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Ada baiknya sebelum kita mengetahui tentang sistem pernafasan manusia, kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu bernafas dan struktur pernafasan manusia. Baiklah, istilah bernafas seringkali diartikan dengan respirasi, walaupun secara harfiah kedua istilah tersebut berbeda. Bernafas diartikan sebagai suatu proses memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa dari dalam tubuh ke lingkungan. Sementara itu, respirasi berarti suatu proses pembakaran atau oksidasi senyawa organik atau bahan makanan di dalam sel sehingga menjadi atau diperolehnya energi. Baiklah, yang pertama adalah struktur pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan alat pernafasan yang terletak di luar dan tersusun atas tulang rawan. Pada bagian ujung dan pangkal hidung ditunjang oleh tulang nasalis. Rongga hidung dibagi menjadi dua bagian oleh septum nasalis, yaitu pada bagian kiri dan kanan. Pada bagian depan ditunjang oleh tulang rawan, sedangkan pada bagian belakang ditunjang oleh tulang vomer dan tonjolan tulang etmoid. Pada bagian bawah rongga hidung dibatasi oleh tulang palatum dan maksila, sedangkan pada bagian atas hidung dibatasi oleh tulang etmoid. Kemudian pada bagian samping dibatasi oleh tulang maksila, concha nasalis inferior dan etmoid. Sedangkan pada bagian tengah dibatasi oleh tulang septum nasalis. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring yang terletak pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring yang terletak pada bagian belakang. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring berbentuk seperti tabung corong yang tersusun oleh otot rangka. Faring terletak di bagian belakang dari rongga hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalannya udara dan makanan. Yang ketiga adalah laring. Dari faring, udara pernafasan akan menuju ke pangkal tenggorokan atau biasa disebut dengan laring. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglottik. Jika udara menuju ke tenggorokan, maka anak teka akan melipat ke bawah dan akan bertemu dengan katup pangkal tenggorokan, sehingga membuat jalan udara ke tenggorokan. Pada saat kita menelan, maka katup pangkal tenggorokan tersebut akan menutupi pangkal tenggorokan. Dan ketika kita bernafas, maka katup tersebut akan membuka. Kemudian pada pangkal tenggorokan juga terdapat pita suara yang bergetar apabila udara melaluinya. Misalnya saja pada saat kita berbicara. Dan yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian pada rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku,
serta dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Kemudian pada dalam rongga terdapat bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda asing yang masuk dalam saluran pernafasan. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus tersusun atas percabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Letak bronkus kanan dan bronkus kiri agak berbeda. Bronkus kanan lebih vertikal daripada kiri. Itulah kenapa karena struktur ini maka bronkus kanan lebih mudah dikemasukan benda asing. Maka dari itulah kenapa paru-paru kanan seseorang lebih mudah terkena penyakit bronkitis. Yang keenam adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang terletak pada bagian rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru memiliki dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir yang lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri yang hanya memiliki 2 gelambir. Kedua, mekanisme pernapasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dibagi menjadi dua fase, yaitu inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi, bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat. Volume rongga dada akan membesar, sehingga tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi, bila otot antar tulang rusuk relaksasi, maka posisi tulang rusuk akan menurun. Akibatnya volume rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara membesar. Akibatnya udara terdorong keluar dari paru-paru. Pernapasan perut. Fase inspirasi. Bila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Akibatnya volume rongga dada bertambah besar. Tekanan mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi. Bila otot diafragma relaksasi, maka posisi diafragma naik atau melengkung sehingga rongga dada mengecil, tekanan membesar. Akibatnya udara terdorong keluar. Yang ketiga, volume udara pernapasan. Volume udara yang dipernapaskan sangatlah bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Udara yang dipernapaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi 4 volume. Yang pertama, volume tidal. Volume udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat aktivitas pernapasan, biasanya 500 cc. Yang kedua, volume komplement. Volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah inspirasi, biasa 1500 cc. Yang ketiga, volume suplemen. Volume udara yang masih dapat dihembuskan secara maksimal dari dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi, biasa 1500 cc. Yang keempat, volume residu. Volume udara yang selalu tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya, biasa 1000 cc. Kemudian tujuan dari pembuatan media pembelajaran ini yaitu yang pertama, mendemonstrasikan proses pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua, mempelajari organ-organ penyusun sistem pernafasan pada manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu mempelajari mekanisme pernafasan pada manusia. Kemudian yang keempat, yaitu mengamati mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan manusia.
Baik, selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, gunting bagian bawah botol bekas, ratakan supaya terlihat rapi. Yang kedua, lubangi tutup botol. Yang ketiga, masukkan spidol bekas ke tutup botol yang sudah dilubangi. Yang keempat, masukkan spidol ke balon, kemudian ikat menggunakan isolasi. Yang kelima, tiup ujung spidol untuk memastikan tidak ada udara yang keluar. Yang keenam, masukkan balon tadi ke dalam botol yang sudah dipotong. Yang ketujuh, tutup ujung botol menggunakan balon yang sudah digunting. Yang kedelapan, kemudian isolasi balon supaya tidak ada udara keluar. Yang terakhir, tempelkan botol pada gambar yang sudah disediakan menggunakan isolasi. Pernapasan merupakan proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tidur sekalipun. Hal ini dikarenakan pernapasan dipengaruhi oleh susunan syaraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, pernapasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jadi, kesimpulan dari media pembelajaran IPA SD tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu dalam sistem pernapasan pada manusia terdapat dua proses. Yang pertama, proses inspirasi atau pengambilan udara atau menarik nafas. Yang kedua itu proses ekspirasi, mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas. Saat balon ditarik, maka balon yang berada di dalam botol mengelembung karena terisi oleh udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara di dalam balon berkurang, sedangkan tekanan udara di luar balon tetap, sehingga udara di luar balon akan mengalir ke dalam balon. Hal ini diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Keadaan balon dalam botol saat membran karet dikembalikan adalah mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam balon lebih besar dan tekanan udara di luar mengecil dan berkurang, sehingga udara dalam balon yang berada di dalam botol mengeluarkan udara keluar yang membuatnya mengempis. Hal ini disebut dengan proses ekspirasi. Berikut merupakan lampiran foto proses pengerjaan media kami. Karena kondisi saat ini membuat kami tidak bisa berkumpul secara lengkap untuk mengerjakan media ini. Namun kami tetap melakukan kerjasama dengan cara membagi tugas seperti membuat laporan, PowerPoint, dan pengeditan video. Demikian laporan hasil media pembelajaran kami tentang sistem pernafasan manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.